Shalom Bapak Ibu. Shalom, haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara sebagian, bahkan mungkin semua yang sudah ada di grup, pasti sudah baca pertanyaan ini kemarin karena foto ini kemarin di grup itu dikirim sekitar pagi jelang siang Bapak Ibu Saudara. Nah, satu pertanyaan yang akan diajukan ke kita adalah kamu anaknya siapa? Boleh tanya kiri kanan Bapak Ibu, kamu anaknya siapa? Nah Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang tanya kepada kita, kamu anaknya siapa? Maka kira-kira kita jawab apa Bapak Ibu Saudara? Anak Tuhan. Kemarin lagi-lagi Bang Haris itu japri saya, dia bilang, Pak Gem anak Allah. Saya bilang, bukannya kamu anak Pak Ali? Apakah Pak Ali sudah tidak diakui? Iya, dia bilang, itu betul kalau secara daging, saya anaknya Pak Ali, tapi saya anak Allah. Saya anaknya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita baca satu ayat sebelum kita lanjut. Yuk sama-sama kita baca. Yohanes ayat 8, 44. 1, 2, 3. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak ada hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bapak Saudara, pasti kalau ditanyakan kepada kita, kamu anaknya siapa? Pasti kita rindu jawab, saya memang anaknya ini, tapi saya itu anaknya Allah. Amin Bapak Ibu. Semua mau ngaku saya anaknya Allah. Saya anaknya Tuhan Yesus. Tetapi ada satu firman Tuhan, Yohanes 8 ayat 84, dikatakan, iblislah yang jadi bapamu. Iblislah yang jadi bapamu kalau di dalam dirimu tidak ada kebenaran. Sebagaimanapun kamu mengaku kamu anak Allah, tetapi kalau tidak ada kebenaran dalam dirimu, dikatakan hanya ada dusta di dalam dirimu, maka kamu gak bisa kamu klaim anak Allah, tapi Alkitab mencatat iblislah yang menjadi bapamu. Kita gak bisa ngaku-ngaku kita anak Allah kalau kita masih hidup kental dengan dosa Bapak Ibu Saudara. Kita gak bisa ngaku-ngaku kita adalah anak Allah kalau kita masih hidup dalam kebohongan. Kita gak bisa ngaku-ngaku anak Allah kalau kita masih hidup suka menipu, suka berbohong, suka melakukan dusta, suka mencuri, suka ini dan suka itu. Karena segala perbuatan dosa asalnya berasal dari iblis. Dan kalau kita masih melakukan itu, tidak mau bertobat, maka kita tidak berhak berkata saya anak Allah. Tapi Alkitab berkata, mencatat iblislah yang menjadi bapamu. Bapak Ibu Saudara, identitas anak Allah bukan hanya seperti KTP. Ditulis anak Allah. Tetapi yang membuktikan bahwa kita adalah anak Allah adalah kita melakukan segala kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, salah satu Bapak Ibu Saudara yang membuktikan, yang mungkin menciri khaskan bahwa kita ada anak Allah adalah kita datang beribadah hari ini. Kalau kita bukan anak Allah ngapain? Tapi justru karena kita anak Allah, kita rindu bertemu dengan Bapa kita. Tetapi sebaliknya, kita gak bisa ngaku-ngaku saya anak Allah kalau doa saja malas, kalau ibadah saja malas, kalau baca Alkitab saja malas. Tetapi identitas sebagai anak Allah otomatis melekat ke kita saat kita melakukan kehendak Bapa. Nah Bapak Ibu Saudara, tentu ini yang kita inginkan, kita adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara, ini yang kita inginkan adalah kita menjadi anak-anak Allah. Kita baca satu ayat lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa kita semua di tempat ini adalah anak-anak Allah. Yohanes 1
ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Bapak Ibu Saudara, dari semula kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi karena ada dosa yang menghampiri hidup manusia, maka gambar dan rupa Allah tercoret, identitas anak Allah di dalam manusia menjadi rusak. Nah, oleh karena itu Bapak Saudara, untuk kita bisa memanggil Dia ya Allah, ya Bapa lagi, maka kita perlu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan dikatakan diberikan kuasa kepada kita menjadi anak-anak Allah. Jadi tanpa Yesus kita tidak akan pernah menjadi anak-anak Allah. Nah, oleh karena itu dikatakan diberikan kuasa, diberikan akses, diberikan paspor supaya saya dan saudara menjadi anak-anak Allah. Karena sebelumnya kita sudah terpisah jauh dari Allah. Tetapi oleh karena Tuhan Yesus berkorban di kayu salib, maka kita sekarang ini boleh memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu saya pikir begini. Anak Allah punya konsekuensi tersendiri dalam hidup kita. Saya masih ingat Bapak Saudara, ada satu pangeran di kerajaan Inggris. Dia keluar dari kerajaan karena bisa jadi dia berpikir terlalu berat untuk hidup dengan aturan kerajaan. Dan sama halnya juga Bapak Saudara. Tidak sedikit orang akhirnya malas ibadah, tinggalkan Tuhan. Karena apa? Ternyata jadi orang Kristen itu susah ya. Gak bisa ini, gak bisa itu. Nah, sebagai anak Allah tentu kita juga punya konsekuensi sebagai anak Allah. Satu, apa konsekuensinya kita sebagai anak Allah? Satu, siap menerima ganjaran. Kita baca sama-sama yuk. Ibrani 12 ayat 7 sampai 8. 3, 2, ya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Pertama, kita sebagai anak Allah, maka kita harus siap menerima ganjaran. Maksudnya apa? Kalau kita sudah dibaptis, sudah terima Yesus, maka ada satu dalam hidup kita. Mungkin sebelum kita kenal Tuhan, kita berbuat dosa, rasanya aman-aman saja Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu pernah rasa, sebelum saya kenal Tuhan kok saya melakukan ini, saya melakukan itu tidak masalah. Tapi kok kenapa ya setelah saya sudah kenal Tuhan, saya sudah bertobat, saya sudah percaya Yesus, saya melakukan ini langsung ditegur, saya melakukan ini habis. Kos dulu yang saya kumpulkan, uang yang saya kumpulkan sebelum mengenal Tuhan dengan cara-cara saya, sekarang setelah saya mengenal Tuhan, kok semuanya habis semua. Kok dulu saya menipu, saya berdusta, kok hidup saya aman-aman saja. Tetapi sekarang kok ketika saya berdusta saja, maka Tuhan langsung tegur saya dengan cara ini dan cara itu. Nah, itulah bedanya Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau di luar Tuhan, engkau bebas berbuat sesuka hatimu. Dan otomatis engkau semakin dekat dengan neraka. Tetapi setelah engkau kenal Tuhan, maka sedikit-sedikit Tuhan akan koreksi kehidupanmu. Supaya apa? Supaya jadi lebih baik. Makanya kita kalau ngaku anak Allah, hal pertama yang kita alami adalah apa? Kita harus siap menerima ganjaran. Bapak Ibu Saudara, siap menerima ganjaran berarti siap menghidupi cara hidup anak Allah. Cara hidup anak Allah Bapak Ibu Saudara, suka berdoa, suka baca Alkitab, suka bertemu dengan Tuhan, suka menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kira-kira ciri-ciri ini ada dalam hidup kita tidak?
Saya tanya sekali lagi Bapak Ibu. Saya percaya begini. Anak yang mengasihi orang tuanya pasti akan selalu rindu berjumpa dengan orang tuanya. Sama juga dengan kita. Kita ini anak dan Allah itu adalah Bapa kita. Maka ciri-ciri paling kelihatan kalau kita mengatakan adalah anak Allah. Kita selalu rindu berjumpa dengan firman-Nya, berdoa, baca Alkitab. Bapak Saudara, kira-kira ciri-ciri umum ini kita lakukan tidak? Amin. Jangan ragu-ragu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lakukan amin. Ya, katakan amin. Karena apa? Ciri-ciri anak Allah itu salah satu contoh adalah kita selalu rindu berjumpa dengan Tuhan. Dan kemudian kita hidup mau diatur oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, adakah anak-anak Bapak Ibu di rumah yang masih kecil? Ketika Bapak Ibu bangunkan, ayo sekolah. Kemudian dia katakan, jangan atur-atur saya. Kira-kira Bapak Ibu senang apa sedih? Kelas 2 SD nih. Bangunkan dia. Nah, bangun. Terus dia jawab, jangan atur-atur saya, hidup-hidup saya. Atau jangan SD deh kelas 2. Sudah besar, 18 tahun, 20 tahun. Dibangunkan. Terus dia jawab Bapak Ibu Saudara, jangan atur-atur saya, urus aja hidupmu sendiri. Kira-kira sebagai orang tua atau sebagai bapak, senang atau kesel kalau digituin sama anak? Kesel ya. Allah juga begitu. Dia rindu kasih yang terbaik dalam hidup kita. Maka dia berusaha ngatur jalan hidup kita. Tapi seringkali kita bilang ke Tuhan gini, jangan atur-atur hidup saya, hidup saya. Bapak Ibu Saudara, identitas sebagai anak Allah berarti kita siap hidupnya diatur oleh Allah. Saya pribadi, saya punya prinsip Tuhan atur saya ikut. Tapi seringkali kita punya prinsip adalah saya atur Tuhan ikut. Yang lebih benar mana Bapak Ibu Saudara? Saya atur Tuhan ikut atau Tuhan atur saya ikut? Tuhan atur saya ikut. Yang sering kita lakukan, saya atur Tuhan ikut atau Tuhan atur saya ikut? Tuhan ikut, saya atur. Lebih sering mana? Kan yang benar kan Tuhan atur, saya ikut. Tetapi apakah yang sering kita lakukan adalah saya atur, Tuhan ikut? Udah mulai ada yang jujur Bapak Ibu Saudara. Oke, sekali lagi saya ulangi lagi. Yang benar adalah Tuhan atur, saya ikut. Tetapi yang sering kita lakukan adalah Tuhan atur, saya ikut, atau saya atur, Tuhan ikut. Berat ya Bapak Ibu Saudara ya. Karena teorinya yang paling bagus itu adalah Tuhan atur, saya ikut. Tapi kelakuan kita keseringan adalah saya atur, Tuhan ikut. Udah mulai nangkap ya? Jadi yang benar itu kalau kita mengaku kita anak Allah adalah Tuhan itu atur, kita ikut. Artinya Tuhan itu ada di depan kita. Itu adalah ganjaran kita harus ikut Tuhan. Tapi seringkali kita mendahului Tuhan. Tuhan kamu ke belakang deh. Lama banget jalannya. Sini nih saya cepet. Lah Tuhan sengaja pelan-pelan. Banyak kerikil biar hati-hati. Giliran kita lari jatuh baru nangis ke Tuhan. Tuhan jatuh. Jadi Bapak Saudara sebagai anak Allah kita siap menerima ganjaran dari Allah. Berarti kita siap diatur oleh Allah. Kemudian kita siap meletakkan hak dan kebanggaan duniawi kita Bapak Saudara. Makanya seharusnya yang bebas dari segala jabatan duniawi itu di mana? Di gereja. Begini Bapak Ibu Saudara.
kita melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan gak bisa bawa-bawa jabatan kita dari luar. Tapi puji Tuhan masih belum ada yang tinggi-tinggi jabatan di tempat ini. Semuanya kita sama. Tapi seandainya Bapak Saudara suatu saat ada yang Kapolda mungkin ibadah tempat kita. Ada yang dokter, ada yang ini segala macam. Jabatan itu gak boleh dibawa ke dalam gereja. Karena kalau kita masih bawa-bawa segala kebanggaan duniawi kita, segala hak kita, seringkali kita gak mau melayani Tuhan dan gak mau melayani sesama. Tetapi pada saat kita mengaku kita anak Allah, maka kita harus berpandangan bahwa saya dengan saudara semua, kita semua adalah sama. Maka ketika kita menghampiri Tuhan, kita harus letakkan segala baju jabatan duniawi kita. Ganjaran sebagai anak Allah adalah kita mengeliminasi segala apapun identitas kita secara duniawi. Dan kita datang di hadapan Tuhan hanya dengan satu identitas. Saya adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara adalah anak Allah. Kita semua adalah anak Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara coba bayangkan kalau kita semua bawa identitas masing-masing. Oh, saya gak mau duduk di belakang, saya ini direktur, saya mau depan. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, gak tahu kenapa di gereja kita ini, bangku depan tuh yang paling susah diisi. Biasanya bangku belakang udah kosong, udah penuh duluan, setengah di depan itu kosong. Tapi kalau ada ada pesta, apalagi pesta kita orang Batak kan ada daging babi yang depan, tuh pasti gak mau di belakang, maunya di depan. Ya, Bapak Saudara, kita siap menerima ganjaran, berarti kita juga hidup menghargai otoritas. Otoritas itu bisa berbicara otoritas di dalam gereja, otoritas di dalam pekerjaan. Kita menghargai otoritas karena kita punya identitas anak Allah. Bapak Ibu Saudara, tanpa Bapak Ibu Saudara menghargai otoritas sebagai gembala Bapak Ibu Saudara, saya sebagai gembala Bapak Ibu Saudara tanpa menghargai otoritas itu, maka Bapak Ibu Saudara akan berpikir begini, siapa sih umur masih 31 sok ngajarin kita. Tapi karena kita punya status anak Allah, akhirnya kita menghargai otoritas. Kalau kita berpikir duniawi, Pak Ngolin mana mungkin saya ajarin, ini umur 60 lebih apa ya? Umurnya Pak Ngolin cuma setengah umur saya. Pak Ngolin bilang, kamu masih saya udah seumuran kamu. Udah gak usah banyak ngomong deh. Tapi karena kita sebagai anak Allah, kita menghargai otoritas. Maka pertama, kita menghargai gembala kita menghargai sesama pelayan, meskipun umurnya jauh di bawah kita. Kita menghargai orang tua kita menghargai bos kita. Karena apa? Sebagai anak Allah itu sangat menghargai yang namanya otoritas. Karena Lucifer ketika dia tidak menghargai otoritas maka dibuang Allah. Dan saya rindu Bapak Saudara, kita adalah orang-orang yang dianggap oleh Tuhan karena kita sangat menghargai otoritas. Amin. Nah, kemudian siap menerima ganjaran. Firman Tuhan berkata begini, barang siapa kukasihi, lanjut Bapak Ibu, akan kutegur dan kuhajar. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengaku anak Allah, maka ganjaran pertama ditegur oleh Allah. Ada banyak cara Allah menegur kita Bapak Ibu Saudara. Bisa ditegur lewat sesama, bisa ditegur lewat Alkitab, bisa ditegur lewat istri, bisa ditegur oleh suami, sesama pelayan, bahkan gembala bisa ditegur oleh jemaat. Namun kalau kita tidak bertobat, sudah sampai pada tahap teguran, maka apa yang terjadi? Dihajar. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika Anda sampai pada titik Anda sedang ditegur oleh Allah, bertobatlah supaya engkau jangan sampai dihajar. Banyak orang dihajar karena tidak dengar pas ditegur.
dihajar akhirnya baru sadar. Tapi puji Tuhan kalau ditegur sadar. Yang parah adalah udah ditegur, udah dihajar tapi tidak bertobat. Nah, kedua, sebagai anak Allah kita siap menerima ganjaran. Maka yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita juga sebagai anak Allah dipelihara oleh Tuhan. Kita baca Matius 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, begini. Dan ini saya imani saudara. Dan sampai hari ini saya alami. Saya imani begini, selagi saya ada di dalam Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, taat melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau, saya percaya Tuhan pelihara hidup saya. Selagi saya ada di dalam Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan saya kelaparan. Tidak akan Tuhan biarkan saya berkekurangan. Karena apa? Dipelihara Tuhan itu artinya Tuhan sebenarnya sanggup memenuhi segala keperluan kita. Catat ini baik-baik. Keperluanmu Tuhan sanggup penuhi. Asalkan engkau tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena kita sebagai anak Allah. Bapak Ibu Saudara, coba bayangkan. Kalau Bapak Ibu Saudara punya anak di rumah. Kemudian dia buka tudung saji dan dia makan. Kira-kira Bapak Ibu marah enggak? Tidak. Malahan nambah. Tetapi kalau tiba-tiba ada anak tetangga yang enggak dikenal. Buka tudung saji, buka rice cooker, ambil rica-rica, dia makan. Bapak Ibu Saudara kira-kira reaksinya seperti apa? Hei, kau anak siapa? Saya pernah lihat satu video. Ada seorang bapak, dia masuk ke rumahnya, tiba-tiba dia lihat ada satu lagi cedok nasi. Kaget bapaknya. Dia bilang, kamu anak siapa? Dan kemudian laki-laki itu jawab, saya temannya anak om. Anak om lagi ke warung sebentar. Iya benar, tapi kenapa kamu ambil nasi? Yang nyuruh anaknya om. Tapi tetap Bapak Saudara, dipertanyakan kenapa kamu ambil nasi. Dan saya percaya kalau anaknya yang ambil nasi pasti nggak dipertanyakan macam-macam. Begitu juga dalam hidup kita, kalau kita tinggal di rumah Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, engkau mau cedok nasi nggak masalah, aman. Tuhan nggak akan bilang, hei kamu anaknya siapa? Kalau kita hidup di dalam kebenaran, hidup dalam firman Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan pelihara hidup kita. Karena apa? Ketika kita bekerja, Tuhan akan memberkati pekerjaan kita. Amin. Bapak Saudara, ada kesalahan mindset begini. Oh, saya percaya kok Tuhan pelihara hidup saya. Tapi orangnya gak mau kerja. Saya percaya ini bukan anak Tuhan. Tapi anak pemalas. Pemalas anaknya iblis. Karena saya tahu Tuhan itu adalah Allah yang rajin. Bayangkan hari pertama sampai hari ke-6 dia mengerjakan untuk menciptakan segala sesuatu. Istirahatnya hari ke-7. Tapi gak tahu kenapa. Ada juga yang bukan anaknya Allah. Dia kerja hari pertama sampai hari ke-7. Gitu terus. Padahal Tuhan udah bilang hari ke-7 istirahat nak, kamu capek. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak Allah juga satu hal yang menjadi karakternya adalah suka bekerja, melakukan pekerjaannya. Karena dia tahu pekerjaan yang dikerjakannya juga akan Allah berkati. Lewat apapun yang dia kerjakan, disitulah akan Tuhan berkati pekerjaannya. Dan kemudian apa yang kita perlukan Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali ke slide sebelumnya tadi, dikatakan Allah sanggup memenuhi segala keperluan kita. Apa yang kita perlukan, kita sampaikan kepada Tuhan lewat doa. Bapak Saudara, sebenarnya doa itu adalah media kita
berkomunikasi sama Tuhan, minta apa yang kita perlukan. Di doa Bapa kami dikatakan, berikanlah kami makanan hari ini. Artinya Tuhan rindu kita buka mulut berkata kepada Tuhan, Tuhan saya butuh ini. Dan saya percaya sejauh itu kita lakukan dan kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan pasti pelihara hidup kita dan cukupkan segala keperluan kita. Amin. Dan ketiga, sebagai anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Mari kita baca di Roma 8 ayat 17 dikatakan begini. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Bapak Ibu Saudara begini-begini. Nggak mungkin kan? Bapak Ibu udah kerja capek-capek, punya anak-anak yang baik, kemudian warisannya dikasih ke anak tetangga. Bu Nur udah beli tanah sana sini, Bang Riko udah senang dia, nanti ditinggalin ada tanah di Ampera, ada ini. Bang Riko udah senang-senang. Tapi giliran dibikin wasiat, yang ada namanya Nana. Saya percaya Pak Gultom gak setuju tuh. Sangat-sangat tidak setuju. Ini siapa ini Nana? Kok jadi penerima ahli waris keluarga Gultom? Sama. Allah juga sebagai Bapa kita, maka kita sebagai anak, kita adalah ahli waris. Ahli waris artinya apa? Orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Kita lanjutkan. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Saudara, begini. Ahli waris, kita sebagai ahli waris, kita berhak menikmati kasih Tuhan. Ya. Kita sebagai ahli waris, kita berhak menikmati kasih Tuhan. Bapak Saudara, gak usah jauh-jauh deh, sebenarnya lagu di awal tadi. Ketika pertama kali saya baru dengar lagu itu, saya rasanya dalam sekali makna lagunya. Liriknya kurang lebih begini. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Jadi di lirik lagu itu ingin nyampaikan ke kita gini. Nyanyi jangan asal nyanyi. Tapi jiwamu harus bisa melihat kasih Tuhan dalam lagu itu. Ketika engkau bernyanyi, engkau gak hanya sekedar bernyanyi, tapi engkau konfirmasi bahwa apa yang engkau nyanyikan, engkau alami dalam hidupmu. Makanya ketika pujian penyembahan itu Bapak Saudara, itu bukan sekedar lagi nyanyi, tapi sebenarnya kita lagi transfer roh, kita bayangkan apa sih yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup saya. Nah, sebagai ahli waris kita berhak menerima janji Allah, dan kedua, berhak menerima janji Tuhan itu berarti ada janji yang di bumi dan ada janji yang di sorga. Janji Tuhan yang ada di bumi adalah selama Bapak Ibu Saudara ada di muka bumi ini, Tuhan berjanji kalau kita sungguh-sungguh taat mengenal Tuhan, Tuhan akan berkati segala apa yang dikerjakan oleh tangan kita. Tuhan akan cukupkan segala keperluan kita. Bahkan Tuhan akan memberkati sampai anak cucu kita. Itu janji yang di bumi. Tuhan berjanji memberikan kita kekuatan di dalam kelemahan kita. Memberikan penghiburan ke kita ketika kita lagi sedih. Dan ada janji di kekekalan, yaitu apa? Kita pewaris tata kerajaan sorga. Kita pewaris tata kerajaan Allah. Jadi ada dua yang kita nikmati Bapak Saudara. Janji Allah yang di bumi dan janji Allah yang di kekekalan yang di sorga. Karena janji Allah itu bukan hanya berbicara tentang nanti, tetapi juga berbicara tentang yang sekarang. Jadi Bapak Saudara, dan ada satu yang istimewa lagi. Kita berhak memanggil dia Bapa. Tahu kok Bapak Saudara? Zaman dulu nggak sembarangan orang panggil dia Bapa.
Tapi sekarang engkau bisa panggil dia ya Aba, ya Bapa. Karena apa? Kita sudah jadi anak Allah di dalam darahnya. Jadi ketiga, kita ini sebagai pewaris kerajaan sorga. Sebagai ahli warisnya Allah. Dan terakhir Bapak Saudara, yang keempat adalah kalau kita adalah anak-anak Allah, maka kita pasti diberikan yang terbaik. Bapak Saudara punya sifat kayak gini nggak sama anak-anak? Kalau lagi makan, saya masih ingat betul apa yang dilakukan papa saya ke saya. Papa dan mama saya. Kalau lagi makan, kalau kami makan ikan, maka papa saya atau mama saya akan berikan kami yang daging, dan kemudian dia makan sisa remah-remah kepala. Dan ketika lagi makan pun, kita minta nasinya, dia kasih, dia bilang saya sudah kenyang. Kenapa? Orang tua jasmani saja rindu berikan yang terbaik. Kemarin ada jemaat yang kesaksian juga, dia buka Shopee, rencana mau beli baju sendiri. Ternyata akhirnya yang dibeli untuk dirinya sendiri nggak ada, yang ada akhirnya baju anak. Kalau orang tua jasmani tahu memberikan yang terbaik untuk anaknya, apalagi Bapa yang di sorga. Dia akan memberikan yang terbaik kepada Bapak Saudara. Kita baca Yakobus 1:17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Satu, Bapak Saudara, pemberian yang baik dan sempurna yang terbaik itu pasti datangnya dari Bapa. Dan kedua, berkat Tuhan itu gak pernah tertukar. Amin. Jadi ingat baik-baik hari ini. Berkat Allah itu gak pernah tertukar. Apa yang jadi milikmu akan menjadi bagianmu. Tidak akan pernah kemana-mana. Karena Allah pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu, karena kalau kita tahu diberi yang terbaik oleh Allah, maka satu hal yang harus kita ingat. Kita harus bisa bersyukur dalam segala keadaan. Karena apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, Allah punya maksud yang lebih baik untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Bapak Saudara, juga kita setia menanti waktunya Tuhan. Satupun kita gak ada yang tahu. Mungkin kapan kita punya ini, kapan kita punya itu, kita diberkati Tuhan. Tetapi yang pasti kalau kita setia menanti janji Allah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan kedua Bapak Saudara, kalau kita tahu Tuhan itu kasih yang terbaik, maka kita punya mindset satu hal begini. Kita ikhlas menerima kehilangan. Bapak Saudara pernah merasa kehilangan? Yang anak muda deh, kehilangan pacar pernah? Putus. Jangan nangis. Kalau pacarmu ketahuan selingkuh, dan kemudian kalau putus, kamu harusnya gak nangis. Kamu harusnya berpesta 7 hari 7 malam. Karena bilang ke Tuhan, makasih Tuhan udah ngasih tahu kalau dia laki-laki yang gak setia. Jangan sebaliknya. Gak mau makan, gak mau minum, gak mau keluar kamar. Dan juga kita yang orang-orang sudah dewasa, sudah nikah. Bapak Saudara, kalau ada sesuatu yang Tuhan ambil, satu hal yang saya yakin Bapak Saudara, berkat Tuhan itu nggak boleh kita genggam terlalu kuat. Tetapi harus pegang dengan tangan yang terbuka. Karena apa? Kalau kita genggam terlalu kuat, maka di situ kadang kita nggak ikhlas ketika kita kehilangan. Padahal begini, ketika Tuhan sudah mengambil sesuatu dalam hidupmu, saya terlalu yakin Tuhan kasih yang lebih bagus. Amin. Bapak Saudara, kemarin tape saya rusak, yang rusak itu kemarin, saya percaya kalau itu nggak rusak, nggak bakalan diganti yang lebih bagus.
Saya juga percaya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara diizinkan Tuhan kamu kehilangan sesuatu, imani dan percaya Tuhan ganti yang lebih baik. Amin. Karena Tuhan tidak pernah bikin kita rugi. Tetapi Tuhan rindu selalu memberkati kita. Jadi apapun yang hilang dalam hidupmu, imani dan percaya Tuhan ganti yang lebih baik. Kalau istri nggak mungkin diganti. Jangan minta ganti istri Bapak Ibu. Tuhan malah marah. Tak boleh Karena Tuhan sudah kasih aturannya. Menikah itu cuma sekali seumur hidup. Jadi jangan pernah minta Tuhan, Tuhan boleh tukar tambah enggak? Istriku kan udah 40, ganti yang 20 dong. Enggak bisa Bapak Ibu Saudara. Kalau barang iya. Tapi kalau yang namanya pasangan hidup enggak ada istilah tukar tambah. Kecuali kalau Tuhan sudah ambil secara utuh, berarti mungkin bisa jadi Tuhan ganti kasih lebih baik. Tapi selagi masih hidup di dunia, enggak ada tukar tambah. Oke, ibu-ibu nggak ada tukar tambah, bapak-bapak apalagi nggak ada tukar tambah. Tapi kalau barangmu, kalau ada sesuatu yang berharga yang kamu miliki, Tuhan ambil, izinkanlah, ikhlaskanlah kehilangan itu, karena Tuhan ganti yang lebih baik. Kalau customermu diambil orang 5 orang, ya udah ikhlaskan aja, Tuhan nanti ganti 50, mau 5 apa 50? 50 lah. Yang penting apa? Berkati. Tuhan saya berkati. Karena ketika engkau memberkati, berkat Tuhan itu makin terbuka nyata dalam hidupmu. Jadi gak usah pusing. Apa yang Tuhan izinkan hilang dalam hidupmu, sebenarnya Tuhan sedang ganti yang lebih baik. Amin. Tuhan gak pernah ganti lebih buruk. Pasti gantinya lebih baik. Nah kemudian kita percaya pada pilihan Tuhan. Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Saudara, lagu ini gampang kita nyanyikan, tapi seringkali kapanlah Tuhan. Bapak Saudara, satu ayat lagi kita baca untuk menutup firman Tuhan ini. Roma 8, 13, 15, 3-2 ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Kuncinya di situ. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Jadi bukti bahwa kamu adalah anak Allah, kamu akan dipimpin oleh roh Allah. Amin. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi gak usah muluk-muluk. Kalau kita adalah anak-anak Allah, pasti roh Allah memimpin kita melakukan segala kebenaran. Amin.